Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sahibul fadilah Syekhul Ma'had Ustadz Nur Yasin hafizahullah, dan para asatidzah lain, para santri, alumni a'immah, masya Allah ya, yang semua membanggakan. Ada Ustadz Alif, ada Akhi Robit, dan yang lainnya, termasuk para wali santri, Pak Ali, dan yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Thayyibah yang berbahagia, serta adik-adik dan anak-anakku semua yang tercinta. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, malam yang istimewa. Ini ya istimewa sekali karena Nidaul Fitrah itu ya rumah kita bersama dulu ya. Yang ngawali di sini. Ini kalau Pak Solihan ikut hadir itu pasti tambah senang gitu. Dan ketemu murid-murid, apalagi sudah kelihatan manfaatnya, keahliannya, masya Allah ya, barakallahu fihim. Kita senang sebagai orang tua, sebagai guru, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada keberhasilan anaknya maupun anak didiknya. Ini regenerasi insya Allah terus berjalan dan berhasil, Ustaz Yasin ya. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini insya Allah ta'ala kita akan bersama-sama mengaji secara khusus usulus sunnah lil Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Yang kajian ini agak lain Bapak Ibu, punya spesifikasi yang khusus, karena ngaji kita ini ngaji campuran antara dirayah dan riwayah ya, antara memahami isi dan meriwayatkannya dengan sanad. Jadi masing-masing itu punya karakter. Pelajaran di sekolah, pengajian umum, daurah, majelis sama, majelis riwayat, atau dirayah dan sama, dirayah dan riwayah, itu masing-masing punya kekhususan. Tadi alhamdulillah kita sudah ngawali di Masjid Al-Amin untuk mengkaji pilar-pilar adab dari kitab Arba'in Nawawiyah wa Ziyadatu Ar-Rajabiyah, yang itu juga merupakan kajian hadis, dirayah dan riwayah. Kali ini kita akan ngaji dirayah riwayah tapi di bidang akidah. Namun demikian, karena majelis ini majelis riwayah, maka sudah menjadi sunnah salafus saleh, sunnah ahli hadis, ahli sunnah ahli hadis, mengawali majelis kita dengan hadis musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah. Nanti di akhir kajian saya juga minta panitia Pak Ali Azhar bisa membagikan link
Jadi tetap ada dua link yang sama. Ada link untuk hadis musalsal bil awaliyah di majelis ini, dan ada link untuk kitab Ushulus Sunnah, supaya di akhir nanti dapat sanad ijazahnya dalam bentuk PDF. Silahkan disimpan sendiri, dicetak sendiri sebagai bahan untuk berdakwah atau mengajar nantinya bagi yang belum jadi ustadz. Ya, bagi yang sudah ustadz bisa dimanfaatkan mulai sekarang. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di dalam ilmu hadis itu ada namanya hadis musalsal. Hadis musalsal itu adalah hadis yang diriwayatkan secara berantai. Nah, berantainya kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dalam keadaan macam-macam. Salah satunya ada namanya hadis musalsal bil awaliyah. Hadis yang diriwayatkan secara berantai, masing-masing rawi mengatakan, saya dikabari oleh Syekh Fulan hadis ini, dan itu merupakan hadis pertama yang saya dengar dari beliau. Nah, Syekh saya berkata, saya mendengar dari guru saya Fulan, dan itu hadis pertama kali saya dengar dari beliau. Begitu seterusnya sampai berakhir pada Imam Sufyan bin Uyainah. Di Imam Sufyan bin Uyainah berhenti di situ. Nah, setelah itu beliau tidak lagi mengatakan ini hadis pertama saya dengar dari guru saya, tapi langsung saya dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar berkata, saya dari Abu Qabus Maula Abdullah bin Amr bin As. Abu Qabus berkata, saya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum, aw qala yarhamukum man fis sama. Dengan dua riwayat jazm dan riwayat rafa. Ar-Rahimun orang-orang yang ahli memberi, ahli berakhlak penuh kasih sayang, ahli menyayangi orang. Jadi karakternya itu menyayang, penyayang, karakternya penyayang, akhlaknya penyayang, khususnya kepada orang-orang atau kepada pihak yang memang secara syariat wajib disayang. Ya, selalu begitu memahaminya, nggak boleh bertabrakan dengan syariat, harus selalu sesuai dengan syariat. Ar-Rahimun orang-orang yang punya akhlak penyayang, kasih sayang kepada siapa saja yang kita diperintah atau dianjurkan untuk menyayangi. Yarhamuhumur Rahman, pasti akan disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Ini hadis yang sangat mulia Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya termasuk banyak menjiwai hadis ini dalam berdakwah, dalam mendidik ya. Banyak sekali menjiwai hadis ini dan mengamalkannya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, karena kita berharap kalau kita sayang kepada orang, yang kita harapkan itu apa? Allah nyayang kita, gitu saja. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, silahkan sayang semua orang. Itu amalannya, itu wiridannya. Yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Karena itu kemudian perintahnya Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bapak Ibu rahimahullah, baik. Jadi mari kita jadikan ini sebagai akhlak kita dalam kehidupan, dalam profesi, apalagi guru, dai. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, orang-orang yang berakhlak rahmat, penuh dengan rahmat,
sebagaimana Rasulullah teladan kita, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu teladannya Rasulullah, tidak boleh ditafsiri menyimpang. Ya, ditafsiri rahmatan lil alamin artinya nanti hari raya bersama dengan orang kafir, kan itu namanya menyimpang. Kan enggak begitu Rasulullah, rahmat itu. Ar-rahimun yarhamuhum rahman. Orang yang berakhlak rahmat akan disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Rahman itu maknanya dzul rahmati al-wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, wasi'at kulla syai'. Rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Oleh karena itulah Nabi kemudian memerintah kita semua umatnya, irhamu man fil ardi. Sayangi orang yang di bumi. Man, siapa saja orang di bumi. Yarhamkum, maka Allah pasti akan merahmati kamu. Atau yarhamukum, semoga Allah merahmati kamu. Allah man fis sama, yang ada di langit, artinya yang ada di atas. Fis sama itu maknanya, cara memaknai ada dua Bapak Ibu. Fis sama, sama itu maknanya al-ulu, fil uluwi, yang maha tinggi di atas langit. Ya, fi itu kalau dimaknai fi, maka sama adalah ulu, fil ulu, Allah yang ada di atas gitu. Tapi kalau fi, kalau sama diartikan langit, maka fi maknanya ala. Jadi huruf fi itu bisa bermakna ala. Itu sudah biasa dalam bahasa. Uktub fi saburah, maksudnya uktub ala as-saburah gitu. Jadi kalau sama itu adalah sama bangunan langit, makna sama kan ada dua. Maka fi sama itu artinya ala as-sama. Kalau sama maknanya ulu, maka maknanya fi al-ulu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini namanya hadis musalsal bil awaliyah, hadis yang luar biasa. Tapi sekarang saya dalam rangka meriwayatkan saja, bukan untuk memaknainya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi artinya nanti kalau sampean meriwayatkan itu, saya diberitahu oleh saya Abu Hamzah As-Sanwi ya, dengan hadis ini, dan ia adalah hadis pertama yang saya dengar dari beliau, begitu. Ya, kemudian saya dari siapa? Saya dari banyak ulama, lebih dari 180 ulama insya Allah ya. Lebih dari 180 ulama yang saya mendengar hadis ini masing-masing dari beliau sebagai hadis pertama yang saya dengar dari beliau. Sebelumnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu saya sampaikan begini. Ini juga pelajaran ya, dalam rangka bersyukur pada Allah. Saya itu ditakdirkan oleh Allah, dituntun, ditakdirkan, diberi taufik untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif, tapi bersifat mengawali gitu. Dengan segala risikonya. Dulu saya mengawali, termasuk yang mengawali berdakwah menyadarkan Ahlussunnah tentang bahaya Syiah. Lama saya keliling Indonesia. Termasuk yang mengawali berdakwah menyadarkan umat Islam dari bahaya liberal. Menulis buku membantahnya keliling Indonesia. Sebelum yang lain sadar. Sebelum yang lain bergerak. Kemudian saya juga ditakdirkan oleh Allah, dituntun untuk mengawali mengoreksi waktu subuh yang sempat ya geger atau ya gonjang-ganjing di sebagian daerah atau wilayah. Alhamdulillah semuanya berkembang baik ya, berjalan baik dan pengaruhnya luar biasa.
juga sempat ikut, walaupun bukan melopori tapi ikut ya lumayan kalau di kalangan teman-teman, untuk juga mengoreksi kiblat ya. Tapi tidak karena saya bukan ujung, bukan di depan, tidak begitu terasa. Tapi ngalami saya nulis makalah, ceramah di mana-mana. Terus juga ya mengawali safari dakwah. Dakwah itu tidak perlu diundang, kita yang menawarkan diri keliling Indonesia tidak dibayar. Namanya safari dakwah betul ya. Jadi kita menyiapkan diri, waktu, siapa yang mau ngaji, saya mau keliling tanggal sekian di tempat ini, sebelum yang lain melakukan. Terus saya juga termasuk yang menyadarkan, ikut memelopori bersama para ustadz-ustadz yang lain tentang pentingnya berorganisasi, sehingga kita membentuk Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia, yang sekarang saya menjadi ketua Dewan Pembinanya. Termasuk bersama siapa ya? Bersama Ustadz Dr. Ainul Haris rahimahullah, bersama Ustadz Yusuf Isa, Ustadz Abu Qatadah, Ustadz Muhammad Wujud ya, Ustadz Khalid Syamhudi, Ustadz Aris Sugiantoro dan lain sebagainya, beberapa Ustadz yang lain, Ustadz Aslam Muhsin, dan itu terus berjuang sampai sekarang, masih menyadarkan pentingnya organisasi untuk tingkat nasional. Terus saya juga melopori banyak diantaranya, untuk langsung ngaji malam ini adalah yaitu menghidupkan kembali kajian yang bersanad, akidahnya bersanad, hadisnya bersanad, kitab-kitab bahasa apapun bersanad. Nah karena itulah kan mungkin terasa aneh, asing tadi itu ketika dibagikan link, iki kanggo apa iki link ya? Oh sertifikat paling ya, sanad itu apa? Iya paling sertifikat. Nah ini kan biar tahu ya, termasuk musalsal bil awal iki apa maneh, apa penting apa tidak ya penting. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimahullah, ini kartu keanggotaan saya. Jadi di dunia ini ada banyak komunitas ahli hadis. Salah satu yang mentereng hari ini ada namanya Ar-Rabithah Al-Alamiyah Lil Musnidin, yaitu asosiasi musnid internasional, ini International Association of Signers. Jadi asosiasi internasional. Dan dari Indonesia tidak banyak di komunitas ini. Mungkin saya lihat dari 700-an itu sedunia ya paling 3 orang 4 orang dari Indonesia, paling minim pesertanya dari Indonesia. Karena setiap negara itu dibentuk kepengurusan, siapa ketuanya. Indonesia terlalu sedikit, nggak perlu ketua, nggak perlu organisasi yang ikut ini, masih sedikit. Nah di luar ini ada Bapak Ibu, tapi ini luar biasa. Ini dipimpin oleh ulama-ulama ahli hadis dunia ya. Jadi ini keanggotaan saya, ini juga ngawali, betul ngawali, dan saya sudah punya markas Tiroya Wariwayah, markas Al-Um, dan akan terus saya kembangkan. Bapak Ibu rahimahullah, termasuk yang pertama kali insya Allah ini, kalau mohon doanya, sedang menulis syarah akidah Imam Syafi'i rahimahullah, berijazah sanad kepada Imam Syafi'i. Itu juga ngawali. Insya Allah ta'ala kalau itu terjadi, berhasil, saya ingin keliling lagi Indonesia, kali ini untuk sosialisasi akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, jadi
apa namanya, ya pelajaran bagi yang lain bahwa kita terus usaha dan memohon, insya Allah akan Allah menunjukkan hal-hal yang baik yang bermanfaat. Dan kita menjadi pelopor bahwa itu bukan hanya dalam hal keilmuan, sampai dalam hal pesantren, di pesantren Al-Um kita pesantren pelopor untuk pengelolaan air limbah secara nasional. Ya, itu juga takdir dari Allah, rezeki dari Allah, ya. Dan menjadi rujukan dari mana-mana, pesantren mana-mana, ya, belajar dari Al-Um, belajar pesantren Lirboyo, pesantren kemarin dari Tasikmalaya, ya, sama kiainya yang datang untuk mengatasi persoalan limbah, penelitian dari dalam, dari luar negeri, dari universitas, dari masyarakat, dari pemerintahan, dari S1, S2, S3, bahkan dari luar negeri. Masya Allah, ya, melalui jalur air limbah, ya, kita tidak menyangka gitu. Nah, itulah motivasi untuk anak-anakku semua yang muda-muda ini agar terus, ya, berusaha. Khairun nasi anfa'uhum linnas, itu juga menjadi motivasi sendiri bagi kita semua. Baik, dari 180 ulama yang memberi ijazah itu, nomor 1 adalah Imam dan Khatib Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Kemudian kedua, Syekh Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi, tentu Yaman, ya, sudah wafat, lahir 1938, wafat tahun kemarin 2023. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaid, ya. Kemudian keempat, Syekh Muhammad Ziyad bin Umar At-Tuqla Ad-Dimashqi, ini termasuk muridnya Syekh bin Bas, ini muhakkik terkenal sekali. Kemudian Profesor Dr. Walid bin Idris Al-Minisi, ya, sama ini juga musnid mukri, sama juga ini Syekh Dr. Hamid Akram Al-Bukhari. Dan alhamdulillah kitab Arba'in yang tadi itu sudah diterima oleh banyak ulama, ya, sudah diterima banyak ulama, banyak ustadz di Indonesia, di ASEAN, di Saudi. Padahal PDF-nya belum saya keluarkan, PDF-nya belum, ya. Yang minta sudah banyak, tapi saya tunda dulu biar saya perbaiki PDF-nya yang terbaik. Rencana begitu. Kemudian ini waktu di Surabaya ini, di asrama haji ini, saya Dr. Hamid Akram Bukhari, itu tahun 2017 waktu muktamar Puldapi pertama, beliau memberi ijazah banyak ke saya yang minta. Akhirnya semua pimpinan-pimpinan Puldapi diberi ijazah sama beliau. Cuma memang yang semangat masih saya yang minta, saya yang memakai, yang lain yang menerima tapi masih diem gitu kan. Begitu Bapak Ibu rahimahullah, ya. Ini taib. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, nah ini nanti kalau ngisi link itu akan mendapatkan, saya kasih satu saja, satu riwayat, bukan satu, tadi ada beberapa ulama tadi, ya, dari 6 atau berapa guru tadi. Ini riwayat dari saya Dr. Abdul Muhsin tadi, saya Ahmad Bakar bin Abi Bakar Al-Habsyi, saya Abdullah Saleh Ubaid, saya Muhammad Ziyatullah, dan saya Hamid Al-Bukhari, serta Profesor Walid Al-Minisi. Itu kenapa mereka padahal yang lebih sepuh ada? Karena rata-rata mereka itu guru-guru saya yang pertama, lebih awal. Saya belajar sanad, hadis, majelis sama itu mulai tahun 2012 Bapak Ibu. Itu juga rezeki dari Allah. Ketika saya diundang ke Kuwait, nah baru mengenal itu di Kuwait ketika ada muktamar Sahih Bukhari, Imam Bukhari, ulama dari banyak negara Islam di seluruh dunia itu berkumpul. Saya baru ngeh, itu baru tahu, oh ini namanya para ulama ahli hadis, ini majelis samanya. Begitu, ya. Jadi monggo nanti siapa saja yang mau, yang berminat, menulis di link supaya mendapatkannya.
Kemudian Bapak rahimahullah, selesai di mukadimah, dan alhamdulillah Bapak Ibu, ya, untuk Fajar Shadiq itu sudah ditulis dalam bentuk skripsi di UIN Semarang. Ya, judulnya Pemikiran Agus Hasan Basori, ya, tentang waktu subuh. Nah, kalau untuk Arba'in Nawawi juga sudah dimuat dalam bentuk jurnal ilmiah, yaitu judulnya tentang inovasi Agus Hasan Basori dalam pengembangan ilmu hadis di Indonesia, begitu. Nah, itu alhamdulillah, artinya juga bermanfaat bagi para mahasiswa-mahasiswi untuk menulis hal yang penting, yang berguna, bermanfaat. Baik, sekarang kita kembali ke pembahasan kita, yaitu kitab Ushulus Sunnah. Begini, kalau Ushulus Sunnah, karena tadi itu ya sebentar, tinggal sebelum ke Ushulus Sunnah hanya untuk memberi contoh, ya. Artinya kita pun Bapak Ibu rahimahullah, saya pun mendapatkan ijazah sama banyak, 180 ulama. Ini nama saya. Ini musalsal bil awaliyah saja ada ijazahnya. Lengkap gurunya siapa? Syekh Dr. Nuruddin Abdul Salam Mas'i Jazairi dari Jazair. Ya. Begitu. Kemudian setelah itu ada lagi dari Syekh Isa Al-Ma'sarawi, ini nama saya. Ini mukri juga, musnid mukri. Kemudian macam-macam dari Syekh Yasir Al-Qasimi, begini bentuknya. Nah, ini dari Syekh Ahmad Al-Anqari dan seterusnya, Bapak Ibu. Baik. Sekarang Ushulus Sunnah. Bapak Ibu rahimahullah, kita akan membahas Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah ini PDF-nya belum selesai, ya. PDF selesai, nggak sempat ngambil saya, sehingga berangkat itu hanya bisa nyetak 4 saja. Ustaz Yasin, Pak Ali sama Akhi Yuda tadi, ya. Yang lain bisa menyusul kalau mau pesan, ya. Ini juga Bapak Ibu, harus kajian Ushulus Sunnah ini harus menjadi, kalau menurut saya, ini bagian daripada kurikulum yang utama untuk mengajarkan akidah salafus saleh. Karena Imam Ahmad memang rujukan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu rahimahullah, saya di sini akan menerangkan ini, gitu. Menerangkan Ushulus Sunnahnya Imam Ahmad. Kenapa? Salah satunya adalah ini mau adzan, ya. Sudah Isya? Belum? Oh. Karena Imam Ahmad rahimahullah memiliki peran utama dalam membela akidah yang benar, punya pengorbanan yang karena pengorbanan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Sampai sebagian ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong Islam, menolong agamanya yaumur riddah, yaumar riddah, di hari orang-orang pada murtad, itu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan menolong agamanya yaumal mihnah, di hari diujinya umat Islam dengan fitnah Mu'tazilah yang meyakini Quran makhluk, namanya yaumul mihnah, ujian dan cobaan yang berat. Karena ulama yang dibunuh karena itu banyak, yang disiksa banyak, ya, yang dimusuhi banyak. Karena termasuk dimusuhi itu ancamannya mulai yang ringan, Bapak Ibu, yang tidak mau mengatakan Quran itu makhluk, maka diputuskan bantuannya dari negara. Semua ulama itu minimal, Bapak Ibu, diputus, lalu tidak boleh ngajar.
diputus bantuannya dan tidak boleh ngajar. Kalau tidak, maka ditangkap, disiksa, dipukuli, ada yang sampai mati. Ya. Dan Imam Ahmad ini termasuk yang disiksa, dimusuhi selama 3 periode khalifah. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Baru di zaman Mutawakil bebas, dilepaskan. Luar biasa. Nah, karena beliau sudah teruji sehingga namanya milik beliau, padahal akidahnya sama dengan akidah Imam Syafi'i, sama dengan akidah Imam Malik, sama dengan akidah Imam Abu Hanifah. Tetapi karena yang mengalami perjuangan hebat itu adalah beliau, maka namanya milik beliau. Sehingga orang yang ikut akidah benar, akidah salaf itu disebut Al-Hambali, pengikut Imam Ahmad. Maksudnya ikut akidah yang sahihah, yang tidak bid'ah. Jadi namanya milik beliau. Bapak-bapak rahimahullah, di mukaddimah itu, ya, di mukaddimah buku ini saya terangkan panjang lebar bagaimana beliau menghadapi tantangan itu yang bermula dari tahun 212. Khalifah Ma'mun itu mulai mengatakan Quran makhluk, tapi tidak menguji orang, tidak nanyain orang, hanya suka membuat majelis debat gitu saja, belum sampai menguji setiap orang. Begitu ya. Baru tahun 2018 mulai, gara-gara beliau diprovokasi sama gurunya sesat. Ya, dia pun sesat walaupun khalifah, dan itu rusak kalau yang sesat itu pemerintah, ya. Ya, karena gembongnya adalah Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili, ulama Mu'tazilah yang sangat agresif, sangat berpengaruh. Sehingga dengan paksaan, maka pada waktu itu ya, para ulama di bawah paksaan dan ancaman akhirnya menuruti, mengatakan Quran makhluk, kecuali 4 orang saja. Itu di awal ya, kecuali 4 orang saja yang tidak mau: Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Muhammad bin Nuh, kemudian Hasan bin Saleh, dan Qawariri. Setelah itu ada upaya lagi dari 4 itu mengerucut. Hasan bin Saleh dan Qawariri akhirnya mengiyakan takiyah. Tinggal berdua, Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh, lebih muda Muhammad bin Nuh. Ini Masya Allah saling menguatkan mereka itu, lalu dikarak untuk dipenjara. Mereka kan di Baghdad. Nah, sementara Khalifah Ma'mun waktu itu ada di Tartus, ya, di Suriah, di Syam. Itu disuruh 2 ulama ini disuruh nyeret atau suruh ya menggiring dari Baghdad ke Tartus. Luar biasa, ya, untuk menghinakannya. Nah, di situ muncul karomahnya Imam Ahmad itu kan, dia berdoa di tengah jalan itu. Dia berdoa di tengah jalan, ya. Jadi di tengah jalan itu diantara yang paling menguatkan beliau ya temannya ini, Muhammad bin Nuh ini, walaupun masih muda. Karena diantara pesannya begini: wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Engkau tidak seperti saya. Engkau adalah imam panutan, ya. Semua orang melihat kepada kamu, maka bertakwalah pada Allah, jangan sampai kamu mengikuti bid'ah ini. Itu pesannya. Bapak rahimah, kemudian ketika perjalanan itu sampai di namanya Anah atau Anat, begitu sebuah tempat, ya, tempat antara Raqqa dan haid, Muhammad bin wafat. Akhirnya Imam Ahmad sendirian
Nah, beliau berdoa pada Allah, ya Allah, jangan pernah engkau kumpulkan aku dengan Ma'mun dalam satu majelis. Saya nggak mau ngeliat, nggak mau bermajelis dengan dia. Akhirnya dijawab sama Allah dengan cara apa? Dicabut nyawanya Ma'mun. Akhirnya di tengah jalan Khalifah Ma'mun meninggal, maka dia dikembalikan ke Baghdad. Nggak jadi terus ke Tartus, begitu seterusnya. Lalu diganti Mu'tasim. Ya. Lah Mu'tasim tahun 2218 itu. Nah, Mu'tasim berwasiat, Al-Ma'mun berwasiat kepada Mu'tasim untuk melanjutkan misinya. Sehingga ya Imam Ahmad warisan orang yang dipenjara gara-gara pendahulunya, gara-gara Al-Ma'mun. Sehingga tetap dalam penjara. Walhasil Bapak Ibu rahimahullah, akhirnya Imam Ahmad berada dalam penjara itu selama 28 bulan. 28 bulan full, masa yang panjang sekali, ya, dihinakan, disiksa, diborgol dengan rantai besi dan seterusnya ya. Sampai Masya Allah luar biasa lah bagaimana penderitaan yang beliau alami. Akhirnya setelah itu Mu'tasim minta untuk perdebatan, majelis debat. Imam Ahmad datang, ya diadu dengan Ahmad bin Abi Duat tadi itu. Dan Imam Ahmad hanya satu kata-katanya setiap kali disuruh katakan Quran makhluk. Dia jawabnya, wahai Khalifah, berikan kepada saya sesuatu dari Quran, sesuatu dari Sunnah Rasul yang bisa saya jadikan pegangan. Pegangan saya hanya Quran Sunnah. Kalau ada di Quran begitu saya akan mengatakan, ada di Sunnah saya katakan, kalau tidak, tidak. Terus itu hari pertama didatangkan, kedua didatangkan, ketiga didatangkan. Nah, ma'asyiral muslimin Allah. Nah, hari ketiga itulah kemudian Imam Ahmad menang ya. Setelah Masya Allah di macam-macam ancamannya, bunuh dan seterusnya. Sudah ada yang jamin, sudah bunuh saja Amirul Mukminin, saya nanggung dosanya di akhirat loh gitu. Ya Amirul Mukminin, damuhu fi unuqi uqtulhu. Macam-macam. Tapi subhanallah Imam Ahmad tetap ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai kemudian dibebaskan setelah menang Khalifah Mu'tasim, terus ya menghormatinya dan dibebaskan. Tapi jadi tahanan rumah. Jadi tahanan rumah. Begitu, tahanan rumah. Boleh hadir Jumat jamaah ya, dan mengajar boleh, berfatwa bolehlah. Masya Allah diberi kelonggaran sama Mu'tasim itu selama 7 tahun. Karena itu Imam Ahmad sudah mengampuni Mu'tasim, memaafkan dan memuji-muji ya, walaupun sudah menyiksa. Nah, setelah mati Mu'tasim ganti Al-Wathiq. Al-Wathiq kemudian memimpin. Dia juga orang yang sangat fanatik dengan itu. Nah, sehingga diwajibkan, diumumkan ke semua negeri ya, harus diuji setiap orang untuk mengatakan Quran makhluk apa enggak. Sampai kemudian datanglah wisayah dari Mesir. Di Mesir Imam Syafi'i wafat, itu diganti dengan muridnya Imam Buwaiti, sama-sama murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya, Imam Buwaiti muridnya. Sampai Imam Buwaiti itu kemudian diarak ke Baghdad dari Mesir, lalu dipenjara. Sempat ketemu Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Buwaiti kemudian wafat, termasuk yang meninggal di penjara karena siksaan. Imam siapa namanya? Imam Buwaiti. Taib, ya, Imam Buwaiti ya, seorang Quraisy ya, salah satu seorang Quraisy. Nah, di zaman Wathiq para imam itu mengatakan Quran itu makhluk. Nggih. Akhirnya Imam Ahmad ikut sholat Jumat tapi di rumah mengulangi sholat duhur. Ya, ikut sholat Jumat, ikut sholat jamaah tapi pulang ngulangi. Kata beliau, al Jum'atu tu'ta li fadliha wa sholatu tu'adu khalfa man qala bihadhil maqalah.
Jumat didatangi karena keutamaannya dan diulangi karena bermakmum di belakang orang yang mengatakan ini, siapa yang mengatakan ini kafir, maka nggak sah, diulangi sendiri di rumah. Ini contoh konkret ya bagaimana beliau mengamalkan menggabung dua hal, menjaga zahirnya jamaah tapi untuk hak Allah dipenuhi di rumah. Langsung dari Imam Ahmad rahimahullah. Baik, demikian Bapak Ibu rahimahullah, kita dengarkan azan dulu. Fadhal. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah. Nah, akhirnya Imam Ahmad itu selama masa kepemimpinan Al-Wathiq, kemudian ada surat datang dari Al-Wathiq yang mengatakan isinya itu bahwa Imam Ahmad ya itu tidak boleh bertemu, tidak boleh mengajar sudah. Jadi betul-betul nggak boleh ketemu dengan siapapun dan tidak boleh tinggal di tempat, di negeri, di tanah, di kota, di desa yang Khalifah Wathiq ada di situ. Disuruh pergi kemana saja, tapi ketika Khalifah ada di situ dia harus pergi lagi. Pokoknya Masya Allah, Imam Ahmad ya, macam-macam model penjara itu dilakoni sudah. Akhirnya Imam Ahmad rahimahullah menyembunyikan diri sampai matinya Wathiq tahun 232. Kalau Imam Ahmad kan wafat 241 ya. Bapak Ibu rahimahullah, demikian. Sekarang kita langsung ke Ahamiyatul Kitab, halaman 11. Pentingnya kitab ini apa? Itu nikmat. Kalau kita belajar sejarah fakta para ulama perjuangan, itu ada kenikmatan sendiri, ada hidayah tersendiri. Ya, itu apalagi sejarahnya Imam Ahmad, Masya Allah. Sejarah Imam Ahmad, sejarah perjuangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu luar biasa, dahsyat Bapak Ibu ya, akan memberikan pencerahan kepada kita, memberikan motivasi sebagai seorang pejuang. Pentingnya kitab ini, pertama, kitab Ushul Sunnah ini adalah penulisnya itu seorang Imamul Muslimin, azhadul a'imma wa syekhul islam wa afdalul a'lam fi asrih wa syekhus sunnah wa sahibul minna alal ummah, al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Imam kaum muslimin, imam yang paling zuhud, syekhul islam, ulama besar yang paling mulia di zamannya ya, termasuk pelopornya sunnah, ulama sunnah yang memiliki jasa besar kepada umat ini, yaitu Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, sahibul madhab al-matbu' min al-madhabil arba'ah ya, pemilik madhab fikih yang diikuti di dunia ini dari 4 madhab yang hidup. Artinya tidak diragukan bahwa kita belajar dan berteladan kepada akidahnya ulama yang sudah teruji begini ya. Bukan akidah yang sembunyi-sembunyi ini atau yang tidak jelas, ini sesuatu yang jelas. Yang kedua, di dalam usul sunnah ini Imam Ahmad rahimahullah menetapkan ketentuan-ketentuan umum, kaidah-kaidah dasar yang bisa menjaga mazhab salaf dan berbeda dengan ahli bid'ah. Jadi kita tahu pokok-pokok akidah, rambu-rambunya, wilayahnya mana, itu penting. Walaupun butuh perincian ya, kan masih bersifat dawabit dan qawaid. Ketiga, beliau Imam Ahmad rahimahullah dalam usulnya ini adalah yuharrir usula aqidatil firqatin najiyah allati kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan, mendudukkan, merinci pokok-pokok akidah firqah najiyah yang dulu
menjadi pijakan Nabi dan pijakan para sahabatnya. Kalau ingin menjadi salafus soleh ya mesti harus merujuk kepada akidahnya salafus soleh. Imam salafus soleh Rasulullah, kemudian salafus soleh para sahabat, kemudian para tabi'in. Yang keempat, telah berintisab, telah menasabkan diri kepada akidah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang banyak pengikutnya, yang dikenal pengikutnya dengan nama Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah atau Asy'ariyah, itu ternyata mendeklarasikan mengikuti Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, di mana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan itu saya sudah menulis tahun 2009 buku yang berjudul Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam yang Terzalimi, tahun 2009. Itu hasil diskusi kajian di Sofwa, diminta sama teman-teman untuk jadikan buku, dan sudah saya cetak hanya sekali. Ya, Ustaz Nur Yasin itu saksinya ya, Ustaz Nur Yasin. Ustaz Nur Yasin, Masya Allah, zaman itu yang punya rekaman ya, yang punya studio Sofwa. Makanya dia termasuk aktivis di sini seperti ini ya karena di tangan beliau ya, Masya Allah. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu imam kita, imam kaum muslimin. Beliau mengikuti Imam Ahmad. Beliau berkata begini, perhatikan, qauluna alladzi naqulu bihi, ucapan kita yang kita suarakan, wadiyanatuna, keyakinan kita, allati nadinu biha, yang kita yakini, adalah at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wajal, berpegang teguh dengan kitab Tuhan kita, Rabb kita, dan berpegang teguh dengan sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi. Wa maruya, dan juga berpegang teguh dengan apa yang diriwayatkan anis sahabati wa tabi'in. Maksudnya itu mathabat, ya, apa yang sahih, yang tetap berasal, yaitu ma'thurah, uthirah ya, dari sahabat dan tabi'in. Ditambah lagi wa a'immatil hadis, dan yang didapat dari para imam ahli hadis, para imam hadis. Kata beliau, wa nahnu bidzalika mu'tasimun, kami Abul Hasan Asy'ari dan murid-muridnya, kami ya khususnya dirinya, membahasakan dirinya, bidzalika, dengan itu semua prinsip di atas, mu'tasimun, kami berpegang teguh. Wa bimakana yaqulu bihi Abu Abdillah, itu secara umum. Secara khusus, dan saya juga berpegang teguh dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nadarallahu wajah, semoga Allah menjadikan wajah Imam Ahmad itu berseri-seri di surga. Wa rafa'a darajatahu, dan meninggikan derajatnya di surga. Ya, nadarallahu wujuh yaumaidin nadhirah wa ajzala mathubatahu, dan semoga Allah mengagungkan pahala Imam Ahmad. Dengan yang dikatakan Imam Ahmad, qailun, kami mengatakan. Apa yang beliau katakan, kami katakan. Yang beliau suarakan, kami suarakan. Waliman khalafa qaulahu mujanibun, dan terhadap orang-orang yang ucapannya menyalahi Imam Ahmad, kami menjauh. Li'annahu al-imamul fadil wa raisul kamil. Kenapa kok ngikut Imam Ahmad, Imam Abul Hasan Asy'ari? Ya, Imam Abul Hasan Asy'ari itu kan lahir 260, Imam Ahmad wafat 241. Ya nggak ketemu ya, jauh di belakangnya. Karena Imam Ahmad adalah imam yang fadil, imam yang utama, ar-raisul kamil, ya, ketua, kepala yang sempurna. Alladzi abana bil haqqa, ini pengakuan keyakinan beliau, Imam Abul Hasan Asy'ari,
yang dengan Imam Ahmad Allah itu menerangkan kebenaran. Wa rafa'a bidhalal, dan dengan Imam Ahmad Allah mengangkat, menghilangkan kesesatan. Wa awdaha bihil minhaj, dan Allah membuat terang benderang manhaj ini. Wa qama'a bihi bid'al mubtadi'in, dan Allah membasmi ya, menekan, menindas ya, menekan bid'ahnya orang-orang ahli bid'ah. Wa zayghin, dan sesatnya orang-orang yang sesat. Wa syakka-syakin, ragunya orang-orang yang ragu. Farahmatullah alaih, semoga rahmat Allah atas Imam Ahmad, min imamin muqaddam, seorang imam yang didahulukan, dikedepankan. Wa khalilin mu'azzamin, ya, seorang kekasih yang diagungkan. Mufakhamin, ya, diagungkan. Wa ala jami'i aimatil muslimin, juga semoga diberikan rahmat kepada seluruh imam kaum muslimin. Ini selesai dari kitab Al-Ibana an Ushulid Diyanah halaman 20. Baik, karena Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah itu menasabkan dirinya kepada Imam Ahmad, tentu kita ingin tahu, loh memang Imam Ahmad ngomong apa, meyakini apa, kan begitu ya. Jadi kalau ingin tahu apa akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari, ya gampang, apanya? Selain mengenali kitab-kitab beliau, khususnya di akhir-akhir hayat, ya mengenali kitabnya Imam Ahmad. Mengenali kitabnya Imam Ahmad di bidang akidah. Di antara yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad dari kitab-kitab akidah adalah sebagai berikut. Kitab Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat, dalam 2 jilid ya, dicetak. Ar-Raddu ala Zanadiqa wal Jahmiyah, bantahan terhadap kaum zindik dan kaum Jahmiyah, juga dicetak berulang kali. Kitab Ahli Ridda wa Zanadiqah, kitab orang-orang murtad dan orang-orang zindik, ya, dia juga dicetak. Kitab Al-Iman disebut oleh Ibnu Abi Hatim, masih manuskrip ya. Kitab Ta'atur Rasul hanya disebut namanya. Kitab Al-Imamah juga itu ada 1 jilid kecil. Kitab Nafyut Tasbih, meniadakan tasbih, juga 1 jilid gitu. Kitab Al-Irja itu sampai kepada kita ada dalam kumpulan kitabnya Imam Al-Khallal. Kitab Al-Fitan, kalau Al-Irja soal keimanan, membantah Murji'ah ya. Kitab Al-Fitan, dia juga dicetak tentang fitnah-fitnah. Kitab Fadail Ahlul Bait, ya, Fadilah Ahlul Bait. Kitab Risalah Sunnah Al-Ma'rufah bi Risalatil Istakhri, rawaha Ibnu Abi Ya'la fi Tabaqat. Lalu kitab Risalah Kataba ilal Mutawakkil fi Mas'alati Khalqil Quran, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Khilyah ya, dan dari jalurnya Abu Nu'aim diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi di zaman berikutnya Imam Dzahabi, dan dipuji sanadnya adalah sanad hasan. Lalu Risalah Abdus bin Malik Al-Attar disebut oleh Abu Ya'la, yaitu kitab ini gitu. Jadi ini salah satu dari kitab Imam Ahmad yang bicara soal akidah. Begitu Bapak Ibu rahimahullah, jadi sangat penting. Nah, yang kelima terakhir, kenapa penting? Karena para ulama sangat perhatian dengannya, sampai Al-Qadhi Abu Ya'la berkata begini, saya tulis itu di cover. Kata Imam Abu Ya'la, wa waqa'a ilaina minha masail syai'un akhrajahu Abu Abdillah fi jima'i abwabis sunnah ma law rahala rajulun ila sin fi talabiha lakana qalila. Dan telah sampai kepada kami dari masail-masail yang diriwayatkan dari Imam Ahmad ya, itu sesuatu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Abdillah Imam Ahmad, isinya tentang jima ahli sunnah, himpunan Abu Abi sunnah, bab-bab sunnah. Sunnah itu artinya akidah yang sahihah, akidah yang benar dari Nabi. Nah, kemudian kata beliau, kata Imam Abu Ya'la karena meriwayatkannya, tahu isinya, malau sesuatu yang seandainya rohala rojulun, kalau ada orang berangkat dari Jazirah Arab, ilasin ke negeri Cina,
ya, fi talabiha, untuk mendapatkan usul sunnah ini, lakana qalila, niscaya itu adalah bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mahal, walaupun harus mendapatkan di negeri Cina sangat jauh, tenaga, waktu, biaya yang dikeluarkan hanya mendapatkan satu risalah ini, Bapak Ibu, itu bukan apa-apa. Artinya sebanding, ini masih lebih untung orang itu, nggak rugi apa-apa, masih sedikit kecil yang diinfakkan, yang perjuangan yang dilakukan untuk mendapatkan ini, karena keuntungan yang didapatkan adalah sangat besar. Nah, itulah kira-kira, alhamdulillah dengan demikian maka kita membahas kitabnya, Bapak Ibu. Sanad ada di situ semua. Kita bahas kitabnya. Kali ini saya terpaksa hanya khataman dulu. Setelah itu mungkin sholat. Khataman tidak lama. Saya baca sampai khatam supaya berhak untuk meriwayatkan sempurna, mendengar sempurna. Karena di belakangnya sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Oke, sudah ada. Nanti setelah sholat barangkali ada waktu untuk bincang-bincang, ya monggo, atau untuk bertanya sesuatu, ya insya Allah masih ada waktulah. Mari saya baca. Jadi bacanya berarti agak cepat karena ini memang diroyah riwayah, ya, sesuai dengan waktu yang tersedia, maka kita dahulukan riwayatnya. Untuk diroyahnya sudah ada terjemahannya. Usul Sunnah lil Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya masih judul ini, At-Tamassuk bimakan alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah ini bukan ucapannya Muhammad, tapi sanadnya dulu. Sanad baru di sini ucapan Muhammad. Jadi sanadnya begini. Qala Syekhu al-Imam Abdul Mudzaffar Abdul Malik ibni Ali ibn Muhammad al-Hamadani. Yang benar Hamadani, Hamdani, zal bukan dal. Di catatan kaki sudah saya sampaikan. Qala haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan ibn al-Banna. Qala akhbarana Walidi Abu Ali al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin Banna. Qala akhbarana Abul Husain Ali bin Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran al-Mu'addal. Qala akhbarana Utsman bin Ahmad ibn Sammak. Qala haddatsana Abu Muhammad al-Hasan bin Abdul Wahhab ibn Abil Ambar qira'atan alaih fi kitabihi fi syahri Rabiul Awal min sanati 93 wa 200. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri bi Tinis. Tinis itu satu, bukan Tunisia, ya. Di Tinis itu satu jazirah dekat dengan daratan di Mesir, ya, ada di bawah, namanya Tinis. Qala haddatsani Abdus bin Malik Al-Attar. Insyaallah ini enggak sampai seperempat jam, ya. Sudah khatam. Qala sami'tu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah yaqul, usul sunnati indana, pokok-pokok sunnah itu ada 10 di sini, lalu dilanjutkan. At-tamassuku bimakana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah wa tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwa wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu tufassirul Qur'ana wa yadalailul Qur'an. Walaysa fi sunnati qiyas wala tudrabu lahal amsal wala tudraku bil uqul walal ahwa innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Nah, sekarang kita beri judul dari kita, ya. As-sunnatul lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min aliha. Pertama, al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min aliha. Jadi ini iman kepada takdir, menolaknya bukan ahlu sunnah, ya, menjadi ahli bid'ah. Al-imanu bil qadari khairi wa syarri wa tasdiqu bil hadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama wa tasdiqu wal imanu biha wa man lam ya'rif tafsir al hadithi wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalik wa ukhimala fa alayhi al imanu bi wa taslimu lahu mithlu hadithi as-sadiq wal masduq wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar wa mithlu hadithi ru'yati kulliha wa inna'at anil asma' wa stawhasha min mustami' wa innama alayhi al imanu biha wa alla yarudda min harfan wahida wa ghairaha minal ahadithi
al-ma'thurati anithiqat. Jadi wajib beriman dengan semua hadis yang sahih, faham nggak faham diimani. Ya, hadis tentang takdir diimani walaupun, dan tidak boleh bertanya kenapa, bagaimana, apapun disebutkan ini banyak hadis. Wa la yukhasima hadan wa la yunadhirahu wa la ta'allamal jidala fa innal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghairihi min as-sunani makruhun wa manhiyun anhu la yakunu sahibu wa in asaba bi kalami sunnah min ahli sunnah hatta yada'al jidala wa yusallimu wa yusallima wa yu'mina bil athar. Jadi Masya Allah ya, tidak boleh kita bicara dengan pendapat, dengan akal dalam hal takdir, dalam hal ru'yah, melihat Allah di surga nanti, dalam hal Quran, kalamullah maupun yang lain. Itu tidak boleh ya. Seseorang itu tidak disebut ahlu sunnah sampai meninggalkan kalam, jidal. Walaupun omongannya benar kebetulan, selama dia masih dengan ilmu kalam, dia bukan ahlu sunnah, kata beliau. Sampai betul-betul mengikuti sunnah dan athar. Sekarang Quran kalamullah. Wal Quranu kalamullah wa laysa bimakhluqin wa la yad'uf wa yaqulu laysa bimakhluqin fa inna kalamallahi laysa biba'inin minhu wa laysa minhu syai'un makhluqun wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fi wa man qala bil lafzi wa ghairi wa man waqafa fi fa qala la adri makhluqun aw laysa bimakhluqin wa inna ma huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'ah mithl man qala huwa makhluq wa inna ma huwa kalamullah laysa bimakhluq. Jadi yang beliau katakan bid'ah itu jelas mengatakan Quran kalamullah makhluk ya, Quran makhluk. Terus yang kedua mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Yang ketiga mengatakan saya mengatakan Quran kalamullah dan saya tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk, bukan urusan saya, pokoknya Quran kalamullah saja. Itu semuanya masuk di sini ya, nggak boleh. Ada sebutannya lafziyah, ada sebutannya waqifah. Yang tiga aliman bi ru'ya yaumil qiyamah. Wal imanu bi ru'yati yaumil qiyamati kama ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa salawat. Minal hadithi sihahi wa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa inna ma'thurun rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Rawu qatadatu an ikrimata an ibni abbasin wa rawul hakamu ibnu abanin an ikrimata an ibni abbasin wa rawu aliyu ibnu zaidin an yusuf ibni mirhan an ibni abbasin wal hadithu indana ala zahiri kama ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallam wal kalamu fi bid'ah. Jadi tentang ru'yah pun diikuti sesuai dengan zahirnya, tidak boleh ditawil-tawil. Bicara takwil-takwil di situ adalah bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama jaa'a ala zahiri wa la nunadhiru fihi ahada. Al-imanu bil mizan yaumil qiyamah. Wal imanu bil mizan yaumil qiyamati kama jaa'a yuzanul abdu yaumil qiyamati fala yazinu janaha ba'udah wa tuzanul amalu lil ibad kama jaa'a fil athar. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wal i'rad amman radda dzalika wa tarku mujadalatihi. Iman dengan timbangan amal nanti. Annallaha yukallimul ibad yaumal qiyamah wa annallaha yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu turjumanun wal imanu bi tasdiqu bih. Mengimani bahwa Allah nanti di hari kiamat akan bicara kepada hamba, tidak ada penerjemah di antara Allah dan hamba. Langsung wajib mengimaninya dan membenarkannya. Terus iman dengan telaga. Wal imanu bil haudi wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah taridu alai ummatuhu ardu mithlu tulih masirata syahrin aniyatu ka'adadin nujumi sama'i ala ma sahad bil akhbaru min ghairi wajhin. Sekarang iman dengan azab kubur. Wal imanu bi adzabil qabri wa anna hadhil ummata tuftanu fi quburiha wa tus'alu anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyyu wa yatihi munkarun wa nakirun kaifa sya Allah azza wa jal wa kaifa arada wal imanu bihi wa tasdiqu bih. Sekarang iman dengan syafaat Nabi. Wal imanu bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yakhrujuna minan nari ba'da ma yahtaraqu wa saruhum fahma fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannati kama jaa fil athar kaifa syaa Allah wa kama syaa inna wal imanu bihi wa tasdiqu bih. Jadi pendekatannya Bapak Ibu, agama itu pendekatan iman, bukan pendekatan akal, pendekatan iman ya, bukan pendekatan pikiran, pemikiran, bukan. Makanya beriman. Dan yang benar itu nanti di kuburan itu salah satu yang ditanya, wa ma ilmuka, apa ilmu? Setelah bisa menjawab Rabbi Allah, Nabi Muhammad ya, al-Islamudini, maka apa ilmuka? Ya qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa sadaqtu bihi. Saya membaca Quran, saya percaya, saya iman isinya. Itu pendekatan iman.
bukan pendekatan pemikiran, nanti jadi liberal ya. Wal imanu annal masih, sekarang dajjal, annal masih dajjal kharij maktub baina aini kafir. Wal imanu annal masih dajjal kharijun maktubun baina aini kafirun wal haditsul lati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika kainun wa anna Isa bin Maryam alaihi salamu yanzilu fayaqtuluhu bi babil luddin. Terus al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus kama jaa fil khabari akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Akhlak itu termasuk iman. Jadi iman itu ada sisi keyakinan, ada sisi amalan, ada ucapan. Wa man taraka salata faqad kafara wa laysa minal amali syai'un tarku kufrun la salatu wa man taraka fa kafir wa qad halallahu qatlah. Ini soal tariku shalah, hukumnya sengaja, hukumnya kafir. Khairu hadil ummah, manusia terbaik di umat ini. Wa khairu hadil ummati ba'da Nabi Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan, muqaddimu haula'i thalathata kama qaddama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakhtalifu fi dhalika, thumma ba'da haula'i thalathati ashabus syura al-khamsah Ali bin Abi Thalib wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'dun kulluhum yasluhu lil khilafah wa kulluhum imamun wa nadhabu fi dhalika ila hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabu mutawafirun Abu Bakrin thumma Umaru thumma Utsman thumma naskut thumma min ba'di ashabi syura ahlu badrin wal muhajirin thumma ahlu badrin wal ansar. Ini di sinilah bahayanya Syiah Bapak Ibu ya. Syiah luar biasa, juga berkembang sampai hari ini, dan banyak orang ada juga yang YouTuber itu tidak malu-malu membela Syiah, bahkan berandai saya kalau suruh milih saya mendingan jadi Syiah daripada menjadi Wahabi dan seterusnya ya. Jadi ini wah ya, tentu perkembangan yang memprihatinkan. Berarti dia nggak paham apa itu Syiah, apa itu Wahabi, nggak paham, disuruh milih, dia milih Syiah itu gimana ya. Dan itulah faktanya ya, kan prihatin. Coba baca, bandingkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya punya kitab-kitab aslinya orang Syiah. Saya sudah menyebarluaskannya kepada ustadz-ustadz dan kiai-kiai sebagai bukti. Waktu itu kan begini, dan itu perjuangan besar itu Bapak Ibu. Kitabnya 28 jilid ya, 4 judul. Ketika kita sampaikan bahwa Syiah itu sesat, rata-rata itu, nah itu kan kata musuhnya, orang Syiah. Sehingga kan kita harus punya bukti buku asli gitu. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, sekali lagi dapat rezeki dari Allah, dapat kitab itu 4 judul 28 jilid. Satu judul itu dijual zaman itu bukan dijual, mau dibeli sama orang Syiah itu 100 juta karena untuk dihilangkan dari tangan pemiliknya yang ahlu sunnah. Akhirnya alhamdulillah berhasil saya menyadarkan di satu kota itu 100 kiai baru paham, melek, yakin, tidak ragu-ragu kalau Syiah itu sesat karena dapat buktinya gitu ya. Baik, thumma min ba'di ashabi surah ahlu badrin minal muhajirin thumma ahlu badrin minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadri al-hijrati wasabiqati awalan fa awalan thumma afdalun nasi ba'da haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itha fihim wa kullu man sahiba sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabi lahu min ashabati ala qadri ma sahiba. Semua yang pernah melihat Nabi, ketemu Nabi walau sesaat, itu sahabatnya. Tetapi tentang keutamaan sesuai dengan lamanya, dahulunya dalam menemani Nabi. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ila nadhara fa adnahum suhbatan wa afdal min al-qarni alladziina lam yarau. Walaupun melihat sesaat, dia lebih baik daripada ulama-ulama di zaman berikutnya yang tidak pernah melihat Nabi. Walau laqullah bi jamil amal, walaupun datang kepada Allah dengan membawa semua amal soleh. Itu betapa tinggi kedudukan sahabat. Kan haulai alladziina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'uhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi 'aini wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbati minat tabi'in walau amilu kulla amalil khair. Subhanallah. Itulah kita nggak bisa mengalahkan sahabat ya. Asam wa ta'alil a'immah wa amil mu'minin, taat kepada ulil amri. Wasam wa ta'atul lil a'immati wa amil mu'minina al barri wal fajri wa man wali al khilafata wa jatamana su'alai wa radu bi wa man alaihim bisayfi hatta sara khalifah wa sumya amiral mu'minin.
wal ghazwu madin malamiri li yaumil qiyamati al bari wal fajr la yutrak wa qismatul fai'i wa iqamatul hudud ila al a'immati madin laisa li ahad ayatana alaihim wa la yunazi'uhum wa dafu sadaqati lam jaizah nafidah jaizatun nafidatun man dafa'a ilaihim ajazat anhu barran kana aw fajira wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rakatain man a'adahuma fa mubtadi' tarikun lil athar. Nah, berarti dibedakan antara bid'ah mukaffirah dan bid'ah ghairu mukaffirah. Sholat di belakang imam ahli bid'ah yang tidak mukaffirah tidak apa-apa, nggak perlu mengulang malah salah jadi ahli bid'ah. Tapi Imam Ahmad ya dan ulama yang lain mengatakan kalau di belakang imam yang bid'ahnya mukaffirah ya harus ngulang. Tadi kan sengaja saya sampaikan di awal. Kan lu kok bertentangan? Enggak bertentangan karena bid'ah itu ada dua, mukaffirah dan tidak mukaffirah. Man a'adahu ma fa huwa mubtadi'un tarikun lil athari mukhalifun sunnati laisa lam fadil jumati syai'un idh lam yara as-salata khalfa al-a'immati mimman kanu barrihim wa fajirihim fasunatu bi ayu salimahum rakataini wa yadina bi annaha tammah la yakun fi sadrika min dzalika syakun wa man kharaja ala imamin alimatil muslim qad kana nasu ijtamu alaihi wa qaru lahu bil khilafah bi ayin wa bi ayi wajin kana bi ridha awil ghalaba faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin wa khalafa al athar an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in mata al khariju alaihi mata maitatan jahiliyah wa la yahillu qitalu as-sultani wal khuruju alaihi li ahadin min nas faman fa'ala dzalika fa mutadi'un ala ghairi sunnati wa tariq qitalul lusus wal khawarij. Membunuh maling-maling pembegal dan orang khawarij separatis. Wa qitalul lususil khawariji zaizun idza aradu lirajuli fi nafsi wa mali falahu ay yuqatila nafsi wa mali wa yadfa'u an bi kulli ma yaqdiru wa laysa lahu idza farqu wa aw taraku wa ayatalubahum wa la yatba'u wa la yatba'a atharahum laysa li ahadin illa al imama aw ulatal muslimin inma lahu ayatfa'a nafsi fi maqamihi dhalik wa yanwi bi judi alla yaqtul ahada fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'raqati fa ab'ada Allahu al maqtula wa in qutila hadha fi الحال وهو يدفعه عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتله بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجاز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذ أسيرا فليس له يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه. Kemudian la nashhad al ahad min al qiblah bi amal ya'malu bi jannah wa nar wala nashhadu ala ahadin min al qiblah bi amalin ya'malu bi jannatin wala narin narju li salih wa nakhafu alayhi wa nakhafu al musii wa mudhnibi wa narju la rahmatallah wa man laki Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi nar taiban ghayra musirin alayhi fa inna Allah tubu alayhi wa yaqbalu tawbatan ibadihi wa afu an sayyi'at wa man laki wa qad uqima alayhi haddun dhalika dhanbi fi dunya fa kafaratuhu kama jaa bil khabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man laqiyahu musirran ghaira taibin min adh-dhunubi allati qad istawjaba biha al-uqubata fa amru ila wa in sha'a adzaba wa in sha'a ghafara lahu wa man laqiyahu kafirun adzaba wa lam yaghfir lahu arjam haqqun ala man zana wa qad ahsan wa rajmu haqqun ala man zana wa qad ahsana idza atarafa aw qamat alai bainatun wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad rajamatil a'immatu rasyidun nifaq wa intiqasus sahaba wa man intaqasa ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghada bi hadatsin kana minhu aw kadzakara masawi aw kana mubtadi'an hatta yarhama alim jami'a wa yakunu qalbuhu lahum salima wa nifaqu wal kufru ay yakfura billahi wa ya'budu ghayrahu wa yudhira al-islam fil alaniyati mithal munafiqin alladziina kanu ala di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam thalathu man kunna fihi fa huwa munafiq hadha ala taghlidhi narwiya kama ja'at wa la nufassiru wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kufaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din wa mithlu idza altaqal muslimani bi sayfihima fal qatil maqtulu fin nar wa mithlu sibabul muslim fusuqun qitalu kufrun wa mithlu man qala li akhi ya kafir wa qad ba'a bi ahaduhuma wa mithlu kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaqa wa nahwu hadhil ahadits mimma qad sahha wa khufidha fa inna nusallim lah wa illam na'lam tafsiraha wa la natakallam fiha wa la nujadil fiha wa la nufassir hadhihi al-ahadits illa mithla ma ja'at la narudduha illa bi haqqi minha al-jannah wan nar makhluqatan wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata kama ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannata faraitu qasra wa raitul kautsara wa tala'tu fil jannati faraitu aktsar aliha
ila akhir. Kada wa talaqtu fin nari fa ra'aitu kada wa kada faman za'ama annahu ma lam tukhlaqa fa huwa mukadzibun bil Qur'an wal hadits wa hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ahsabu yu'minu bil jannah wan nar man mata min al qiblah muwahhidan yusalli alaihi yusalla alaihi wa yustaghfar lah wa man mata min al qiblati muwahhidan yusalla alaihi wa yustaghfar lahu wa la yujabu anhu al istighfar wa la tutraku salatu alaihi li dhanbin adnabahu saghiran kana kabira amruhu ila Allah taala akhirur risalah walhamdulillahi wahdahu wa salatu ala Muhammad wa alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah. Dengan demikian Bapak Ibu rahimahullah, saya ijazahkan hadis Musalsal bil Awaliyah dan kitab Usul Sunnah Imam Ahmad. Kita baca kehamilan untuk semua yang hadir, ijazah khusus dan ijazah umum. Ya, khusus yang dibaca di majelis dan umum semua yang sah menjadi riwayat saya, ya. Baik tulisan, karya tulis maupun marwiyat. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kiranya cukup kita sholat dulu sehingga naam nusali ya langsung aja nggak apa-apa, tanya jawab beberapa orang, monggo. Yang jelas ya, untuk pengertiannya sudah ada terjemah, ngoten nggih. Berarti nanti tunggu aja, bisa lewat ya Pak Ali atau siapa untuk pemesanannya. Ijazahnya langsung begitu ditulis di Google Form bisa di-download sendiri. Bisa ada drivernya di situ kan? Drive-nya di situ. Ada drive-nya bisa dianu. Monggo yang bertanya. Fadal. Tentang yang disampaikan bahwasanya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menulis Al-Ibana yang menunjukkan buku-bukunya beliau atau tobatnya beliau, tapi sebagian orang menyatakan itu buku dipalsukan. Sebenarnya bukan punya beliau tetapi disematkan kepada beliau. Nah, pertanyaannya gimana membantah ini? Baik, barakallahu fikum. Ada 5 syubhat orang-orang tidak 5 syubhat itu 5 alasan orang yang tidak mau menggunakan kitab Ibana. Nah, sehingga alasan itu disebut syubhat karena tidak benar. Jadi mirip benar tapi tidak benar, maka disebut syubhat. Salah satu alasannya tadi itu, yaitu katanya dipalsukan, ya. Itu tidak benar. Kenapa? Karena hanya sekedar retorika tanpa ada bukti, ya. Sementara para ulama yang lain, tabyin mana dari tabyin Kadhibul Muftari, ulama-ulama yang lain baik Asy'ariyah maupun non Asy'ariyah itu menetapkannya, ya, itu menetapkannya. Ini Tabyin Kadhibul Muftari. Nah, ini adalah, perhatikan contoh. Ini seorang ulama Asy'ariyah, namanya Imam Ibnu Asakir. Jadi Imam Abul Qasim Ali bin Hasan bin Ibadillah yang dikenal dengan Ibnu Asakir, wafat 571. Beliau Asy'ariyah, ya, pengikut Imam Asy'ari, menulis kitab berjudul Tabyin Kadhibul Muftari fi Manusiba ilal Asy'ari, yaitu menjelaskan kedustaan orang yang membuat-buat, mengada-ngadakan, ya, tentang apa yang dinisbatkan kepada Imam Asy'ari. Ya, tentu ada kesesatan dinisbatkan kepada Imam Asy'ari, ya. Maka beliau membantahnya, nggak benar itu, Imam Asy'ari nggak begitu, gitu ya. Di muqaddimah kitab ini
beliau mengutip untuk membela Imam Asy'ari. Beliau menetapkan adanya kitab Ibanah sebagai kitab Imam Asy'ari, dan digunakan untuk membersihkan namanya, untuk membelanya. Kata beliau di halaman berapa ini ya? Halaman 157 di sini. Beliau ditanya ini kepada beliau ditanya tentang kok Anda itu qad angkartum fa in qala qail. Ini ucapan Imam Asy'ari. Kalau Anda mengingkari ucapan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij, Rafidhah, Murji'ah, tolong kenalkan kepada kami ucapan kalian itu apa, akidah kalian itu apa. Maka jawaban kami qauluna ladzi yang tadi kita baca itu di sini. Jadi para ulama dari dulu sampai sekarang itu saya tulis sudah ya, itu menetapkan. Jadi ada 5 subhat yang antum sampaikan tadi, salah satu subhat itu ada di buku itu, di buku Abul Hasan Asy'ari di Muqaddimah atau di bab-bab awalnya. Nah, barakallahu fikum. Monggo yang lain. Boleh Pak tanya Pak? Nggih. Terima kasih Pak. Di dalam pembelajaran memperdalam agama kita Pak, Islam. Nggih. Itu ada beberapa hal yang muncul dalam diri kita. Nggih. Antara iman, dogma dengan akal. 3 hal ini apakah harus berjalan bersama atau barangkali ada sebagian baik ada pacar? Baik. Terima kasih Pak. Barakallahu fikum. Di Al-Qur'an tentang ulul albab, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang mukmin yang cerdik itu dia punya amalan selalu berzikir, selalu berpikir. Nah, objek berzikirnya yang dizikir itu apa? Allah. Kalau Allah, maka pendekatannya adalah iman dan zikir. Allah itu diimani lalu dizikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Tidak boleh berpikir di situ. Artinya dipersoalkan dalam pikiran, tidak boleh. Bagaimana kalau mencari Tuhan? Ya kan orang mencari Tuhan kan sebelum masuk Islam. Sudah masuk Islam sudah mendapatkan Tuhan, tinggal mempelajari saja. Tidak boleh dia lahir Islam kemudian kafir dululah. Saya meragukan adanya Tuhan ini. Ya nggak boleh, murtad namanya. Jadi orang yang modelnya murtad meragukan Tuhan itu ketika belum masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam yang ada cuma iman. Makanya Nabi mengingatkan manusia itu selalu bertanya. Ya, selalu bertanya itu watak manusia. Orang bertanya siapa yang menciptakan langit, tanya sendiri, maka dia menjawab Allah. Siapa menciptakan gunung, laut, semua dijawab Allah. Terakhir, kalau salah seorang kamu sampai kepada siapa yang menciptakan Allah, maka jawab qul amantu billah. Kamu tutup dengan iman, tidak boleh kamu lanjutkan berpikir. Itu sudah dilarang, itu bahaya. Jadi beragama itu adalah beriman, bukan dogma, bukan. Dogma itu ada yang hak, ada yang batil. Kalau agama Islam semuanya hak. Ya, iman namanya. Bahasanya tolong jangan lepas dari istilah syar'i. Ya, karena setiap istilah itu adalah wadah. Istilah benar, isinya benar gitu. Kalau istilahnya sudah salah, walaupun niatnya maksudnya adalah untuk memberi makna yang benar, tetap nggak boleh dalam agama. Apalagi membawa kepada kesalahan atau berisi kesalahan. Jadi Islam bukan dogma. Islam ada akidah, ada ibadah, ada syariat, nggak ada dogma. Dogma itu apa coba? Silakan dilihat dari apa itu maknanya. Pasti ada yang hak, yang batil. Kalau kita tanamkan, ya itu namanya menanamkan itu dan dipegangi dengan erat, itulah namanya i'tisam, namanya tamasuk.
ya, namanya berpegang teguh gitu, itu bahasanya. Baik, jadi terus pikiran itu di mana? Pikiran itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ciptaan Allah. Makanya kalau kita agama kita itu pendekatannya beriman dengan wahyu, maka maju dalam agama. Kalau akal kita digunakan untuk berpikir tentang makhluk dan segala rekayasanya, maka maju peradaban kita. Agama maju, ilmu maju, sains maju, semua maju. Nah sekarang kan tidak, agama dicampur aduk. Agama kalau dengan dogma, dengan pikiran, ya akan sesat. Agamanya nggak maju, pikirannya habis, tidak ada kesempatan untuk membangun dunianya, kalah. Jadi itu yang terjadi sekarang. Ngeten Pak, jadi pendekatan beragama itu pendekatan iman. Dan Nabi pernah berkata kepada seorang dalam hadis Imam Ahmad, hadis Anas, ada orang ketemu Nabi setelah dialog, aslim, masuklah kamu kepada Islam. Orang itu menjawab, ini ajiduni kariha, mohon maaf, saya mendapati diri saya nggak suka. Kata Nabi, wa in kunta kariha, walaupun kamu tidak suka, kamu masuk Islam. Karena kebaikan itu ada di situ, kebenaran di situ, kebaikan di situ. Sementara ketidaksukaan itu masih bisa dihilangkan dengan proses. Yang penting masuk Islam dulu, nanti berproses, ngaji, belajar, menghilangkan syubhat. Jadi yang menjadi ukuran baik tidaknya, benar tidaknya, ya Allah dan Rasul, bukan pikiran, bukan hobi, bukan kecenderungan. Ya, saya suka, saya nggak suka, itu nggak boleh jadi ukuran. Barakallahu fikum. Allah, mungkin ibu-ibu ada? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, karena saya masih kurang dalam membaca hidayah. Pertanyaan saya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdi. Nah, mahdinya ini sampai di mana? Sebab kadang-kadang sesama jamaah muslim itu mahdinya ini tidak dipakai, ya khulafaur rasyidin saja. Batas khulafaur rasyidin al-mahdinya itu sampai di mana? ya. Barakallahu fikum. Khulafaur rasyidin itu jumlahnya 4. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Keempatnya itu disebut dengan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Khulafa itu khalifah, ar-rasyidin itu yang lurus, pinter, ngerti, lurus, mahdiyin mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi 4 orang itu sifat 4 orang itu. Dengan penjelasan lagi, iktadu biladzaini Abi Bakrin wa Umar, ikutilah ya dengan Abu Bakar dan Umar, dengan 2 khalifah setelahku, khususnya Abu Bakar Umar. Dari 4 itu disebut secara khusus Abu Bakar Umar, karena hadiyunya, petunjuk mereka berdua lebih sempurna dari hadiyunya Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an gitu. Tapi semua mahdiin. Cuma kalau berdua itu kan ada fitnah yang menyelimuti, sehingga ada yang mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, tidak sejelas terhadap Abu Bakar dan Umar. Walaupun mereka itu salah, semuanya itu dapat mahdiin. Ketika Sayyidina Utsman dibunuh secara zalim, mati syahid, sudah dikabarkan sebelumnya oleh Nabi. Ketika Sayyidina Ali juga berperang, ya, dengan sesama muslim, sama sahabat. Nah, tapi yang benar adalah di pihak Sayyidina Ali, gitu. Karena itu memang adalah perang fitnah. Ada situasi yang ada musuh-musuh Islam, kelompok ketiga, itulah yang mengeruhkan suasana, mengacaukan barisan, sehingga terjadi perang tanpa keinginannya. Tapi situasi yang kacau, fitnah itu kacau, ya. Nah begitu. Makanya ketika sudah reda, Imam Hasan, anaknya Sayyidina Ali, ketika menjadi khalifah hanya 6 bulan, lalu diserahkan kepada Muawiyah karena nggak ingin pecah menjadi 2 pasukan,
maka beliau walaupun yang sah, beliau ngalah, diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi Mahdiyin di situ adalah kembalinya kepada Khulafaur Rasyidinnya itu. Nah, kalau kita mengikuti ya semua hidayah yang ada di Quran, di Sunnah, di Khulafaur Rasyidin, di seluruh sahabat. Kalau ada hal-hal yang sifatnya bertentangan, kan mesti ada hal yang jelas, ada hal yang samar. Kalau yang samar ya kembali kepada ahli ilmu supaya tidak salah. Kalau dipaksakan sementara dia tidak ahli, mesti salah, bisa salah gitu loh. Jadi harus kembali kepada ahli ilmu untuk hal-hal tertentu, apalagi sudah ada fitnah-fitnah, ada perkataan-perkataan yang simpang siur, banyak orang Syiah, banyak orang Khawarij, banyak orang liberal, kan mereka mengacaukan sejarah sahabat yang mestinya cemerlang menjadi sejarah manusia jahat carut marut ya karena perbuatan orang Syiah. Silakan itu dicari bukti di jurnal saya, yaitu tentang studi kritis konsep ilmu dalam Nahjul Balaghah, sebuah upaya tabayun, budaya tabayun ya dalam keilmuan. Jadi di situ jelas bagaimana orang Syiah itu merusak sejarah sahabat yang mestinya itu clear menjadi kebanggaan dan panutan, kok dirubah menjadi manusia-manusia bejat, bengis, jahat, munafik dan seterusnya. Rusak semua, agama sejarah rusak. Barakallahu fikum. Permisi. Nggih. Karena saya pernah mendengarkan dari Ustadz saya itu, Nggih. ikutilah ulama salaf, tapi kamu jangan mengikuti ulama yang salah. Yang salah. Yang salah. Oh, nggih. Salaf dan salah nggih. Apakah ada Ustadz ulama yang salah? Kemudian saya pelajari di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu banyak sekali ulama-ulama itu yang membengkokkan jalan yang lurus itu. Nah, apakah pendapat saya ini mengikuti jalan yang lurus itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu salah? Apakah bagaimana? Sebab bersikuku orang yang memahami pembengkokan itu tadi menganggap itu benar. Maka sepaham saya itu bukan shiratal mustaqim, tapi itu pembengkokan. Nggih, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ada prinsip umum, ada persoalan detail. Prinsip umum memang dipegangi secara umum. Tapi ada hal-hal tertentu kita tidak bisa melihat sendiri ini bengkok, ini bengkong, ini sesat, tidak bisa. Mesti harus merujuk kepada ahlinya. Yang begini ini salah, kata ahlinya itu. Dan kalau kita sudah taklid hanya kata ahlinya, sebatas itu nggak usah terlalu mendendeng. Berlaku untuk kita, lalu kita bertahan, kita sampaikan ke yang lain ya tanpa menjatuhkan, apalagi yang lain punya ilmu lebih misalkan dari kita, supaya tidak terjadi persoalan. Jadi karena kita tidak boleh mengadu domba orang dengan orang atau mencarikan musuh untuk guru kita misalnya. Kita padahal masih sifatnya mengutip ya, kemudian menghadapi orang, ini sesat, ini sesat karena kata siapa, mana dalilmu? Aku sih nggak ngerti, tapi kata ustadku. Oh, nggak bisa, kamu ngerti nggak ini? Ya sudah, ayo tak aja, ayo gelut sama ustadku misalnya. Lagi jadi murid boleh no musuh guru nih gitu. Artinya kalau masih kelasnya taklid ya nggak usah mendendeng. Tahu itu nggak batil, dihindari saja. Nggak usah berdebat. Tadi termasuk kaitan dengan Imam Ahmad, nggak usah berdebat. Agama itu dipelajari, ada dalilnya, diimani, selesai. Orang lain nggak bisa dipaksakan. Orang lain salah mendebat, tinggal aja. Gitu loh. Kalau kita punya kemampuan, kita debatnya atas nama diri kita, bukan atas nama ustadz, guru siapa, enggak, saya. Kalau yang salah ya saya, bukan guru saya. Ya, jadi begitu ceritanya. Jadi ada hal-hal tertentu tidak bisa kita dengan kaidah umum, karena butuh rinci. Atan kira-kira. Barakallahu fikum. Baik. Kalau soal sementara ada ulama salah ya banyak. Ya, cuma kan tadi itu tidak tahu yang mana bab apa ya. Nah, kalau misalkan begini yang jelas-jelas itu. Ada misalkan ada ulama
Sudah Bapak Ibu nggak usah takut sama mungkar nakir misalnya. Kalau kamu ditanya man rabbuka, ya udah jawab saja muridnya Syekh Fulan. Kan jelas kalau begitu kan nggak bener ini kan gitu kan. Semua orang tahu insya Allah begitu. Yang begitu ini contoh ulama salah ya. Kan yang bener kan sesuai hadis, man rabbuka Allahu rabbi, kan begitu diajari begitu harusnya. Baik. Bapak rahmatullah, nggih. Satu lagi Ustaz. Oh nggak apa-apa ya, yang punya tempat nggak apa-apa. Artinya saya nggak salah berarti ini. Nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz Bina Wali. Beliau terakhir kesini itu menjelaskan tentang Fajar Shotting. Waktu itu kita mengundang 100 takmir, dan sejak dijelaskan itu sampai sekarang Masjid Thaibah masih melaksanakan. Insyaallah. Nggih. Yang ingin kita tanyakan Ustaz, perkembangannya sampai sekarang bagaimana Ustaz? Jazakallahu. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau perkembangan yang hasil yang langsung dalam bentuk hasil itu kan keputusan Tarjih Muhammadiyah itu, yang mereka mundur menjadi 18 derajat, sudah meninggalkan minus 20 derajat. Itu adalah hasil kesepakatan. Kalau proses internalnya ya rame, ada yang minta lebih rendah dari itu ya minusnya, tapi itu yang disepakati gitu. Nah itu sudah luar biasa, sudah menolong untuk bisa dekat dengan iqomah, jadi nggak usah terlalu lama begitu. Nah khususnya bagi yang memang nggak bisa adzan kecuali entah 20, entah 18 gitu ya. Tapi masing-masing kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang perkembangan kajian-kajian tetap berlanjut. Setahun lalu itu mahasiswi dari Semarang, dari UIN Semarang, itu Wali Songo kalau Semarang ya, itu menulis jadi pemikiran Agus Hasan Basori tentang waktu subuh. Datang 4 orang ke rumah, diantarkan teman-temannya. Kenapa kamu, dan itu disetujui, langsung nyebut pikiran Agus Hasan Basori gitu. Kenapa kamu tertarik? Setelah saya mempelajari, memang polemik luar biasa di Indonesia, bahkan di dunia pendidikan tuh hidup. Teman saya S3 malah, disertasi S3 tentang waktu subuh ya tahun ini sudah lulus gitu. Artinya Masya Allah pembahasan itu membawa banyak kemajuan ya, dalam akademik. Kata dia, dari semua polemik itu saya lihat yang paling besar gapnya antara yang kemenak 20 derajat ya, dengan yang berseberangan itu hanya Bapak itu, yaitu sampai ke 15. Walaupun ada Pak Tono kan 13 koma gitu, Profesor Tono. Dan juga melihat konsistensi dengan pendapatnya, dan juga menerbitkan buku macam-macam. Itu yang menarik untuk diteliti. Walhasil setelah dia melakukan penelitian, dia banyak ngambil manfaat dan membenarkan. Tapi ya memang biasa dalam dunia kampus yang ya masing-masing tempat ada aturannya. Ketika dia maju, sudah selesai semuanya, katanya tidak boleh begini sendirian, harus ada pembandingnya. Akhirnya diambil dari Kemenak, terus diwawancarai, jadi dimasukkan. Memang kalau orang membaca itu nggak sinkron antara isi nggak utuh itu. Tapi ya tetap kalau pesan-pesan kita masih pesan-pesan yang benar itu masih di situ, dan itu bisa diakses ya, bisa diakses. Termasuk nggak tahu dia menyimpulkan salah kesimpulan dia. Jadi saya dikatakan hanya
observasi cukup dari menara Masjid ya ngawur, salah itu ya. Ya, itu observasi dari menara Masjid Jami sampai sekarang itu hanya untuk latihan, melatih anak-anak santri, tamu nggak percaya diajak ke atas. Itu untuk bukan sesuatu yang ideal, tapi dengan di situ cukup kita paham. Kalau mau ideal ya di tempat yang jauh. Hasil yang ideal dari kita itu potret, foto lengkap mulai sebelum fajar, sebelum adzan sampai matahari terbit, sampai matahari meninggi, agak meninggi ketika mau sholat duha. Ya, itu foto dilakukan oleh ya tetangga kita yang saya perintah ketika dia ada di Papua. Ya, itu motret di Papua sampai mau ditembak, dipikirnya OPM ya, karena malam-malam naik bukit gitu kan. Itu dekat di bawahnya itu pantai, jadi bukit, pantai langsung los, kemudian ya pantai langsung melihat matahari gitu. Dan di banyak tempat ya biasalah, tapi Masya Allah cukup bagus adanya gerakan-gerakan ilmu begitu. Dan di ya tetap dengan izin Allah ya, kalau ketemu siapa saja ya tetap kita hadiahkan buku itu ya. Dengan ya kalau dengan Menteri Agama terakhir kan 2017 dengan Pak Menteri Agama Saifuddin siapa? Ya Lukman, itu kan diskusi kita, dia tertarik, ya sudah nanti ke kantor ya. Tapi kan tidak bisa, tidak gampang menemukan waktu yang cocok ya untuk bertamu resmi dan seterusnya. Ya sudah sebatas itu ya, dan ya dikembalikan kepada keimanan masing-masing dan ilmu masing-masing untuk bisa menyembah Allah, menegakkan sholat subuh di waktu yang yakin Allah ridho di situ, dan itu yang dimaksud oleh Quran Sunnah, dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kalau ragu-ragu, tinggalkan yang ragu-ragu. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kembalikan, ikutilah yang yakin. Ya, yang yakin itu kalau sholat subuh mesti harus mundur. Semakin dia maju ke atas ya semakin ragu-ragu. Karena yang ngomong ini belum itu banyak. Nah, kita sholat di tempat yang masih diteriaki orang belum masuk kan ya membuat ragu-ragu. Tapi kalau sudah sepakat, nah ini waktunya, kan yakin. Itu begitu. Al yakin la yazulu bisyak. Jadi makanya harus mengikuti yang yakin. Dak mayaribu. Barakallahu fikum. Cukup ya? Alhamdulillah untuk kali ini cukup. Katanya ngajinya rutin katanya. Begitu Ustaz. Nggih para jamaah. Ya mudah-mudahan, tapi rutinnya berapa lama ya itu nanti ya. Ya mungkin 2 bulan, 3 bulan sekali begitulah. Kalau tiap bulan kayaknya agak berat ya, karena saya juga ngajar di pesantren Al-Um. Ya saya kabarkan kepada semuanya Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah Al-Um baik, sudah akreditasi Madinah, SMP-nya akreditasi A, aliyahnya A, baik semuanya lah. Alhamdulillah, makanya anakku Robit ya, siapa silakan berkunjung ke Al-Um untuk bisa melihat. Dan tadi saya titipi mana nanti ada kalender, ada beberapa brosur kepada Ustadz. Barakallahu fikum. Demikian Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.